Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dosen yang saya hormati. Semoga senantiasa kita diberi keadaan yang sehat walafiat. Amin. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian inflasi. 1. Pengertian inflasi dalam ekonomi konvensional. Menurut Putong 2013, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya, daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang yang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Sedangkan menurut Norpin 2011, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, dan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali apabila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Yang kedua, pengertian inflasi dalam ekonomi Islam. Menurut Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi menyatakan, seperti yang dikutip Uwais Amalia dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer, bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis inflasi dalam ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, jenis inflasi dalam ekonomi konvensional. Inflasi dapat digolongkan menurut besarnya, yaitu inflasi ringan atau low inflation, yang disebut juga dengan inflasi satu digit atau single digit inflation, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang atau galloping inflation atau double digit bahkan triple digit inflation, yakni inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yakni inflasi antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, hyperinflation, yaitu inflasi di atas 100% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya lagi pada uang. Berdasarkan asal inflasi, inflasi ini dapat dikategorikan menjadi kepada dua, yaitu domestic inflation dan foreign atau imported inflation. Domestic inflation yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalnya, permintaan meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi demand full inflation yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, foreign atau imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Berdasarkan harapan masyarakat, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu expected inflation dan unexpected inflation. Expected inflation yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Unexpected inflation yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Yang kedua, jenis inflasi dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Makrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor alamiah atau natural inflation dan
inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation menurut Fadila 2017. Baik, itulah pembahasan pertama dan kedua mengenai pengertian dan jenis-jenis inflasi. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan berikan kepada Saudari Ayu. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya di sini saya akan membahas penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, penyebab inflasi dalam ekonomi konvensional. Menurut Sukirno tahun 2004 bahwa berdasarkan pada sumber penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu menurut Nurul Huda tahun 2008. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi ini juga terdapat pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Yang ketiga ada inflasi diimpor. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan, contohnya kenaikan harga minyak. Selanjutnya, penyebab inflasi dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Makrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja, melainkan karena faktor kesalahan manusia, sehingga berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Makrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi 2, yaitu faktor alamiah atau natural inflation dan inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation. Menurut Fadila 2017. Yang pertama ada natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Maka natural inflation dapat diartikan menjadi gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian atau naiknya daya beli masyarakat secara real, misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Yang kedua ada human error inflation. Menurut Al-Makrizi, inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia antara lain korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Yang kedua, ada pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pada awalnya, uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Baik, itulah tadi materi mengenai penyebab terjadinya inflasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dampak inflasi. Dampak inflasi di sini itu ada dampak inflasi terhadap ekonomi konvensional dan dampak inflasi terhadap ekonomi Islam. Baiklah, yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai dampak inflasi terhadap ekonomi konvensional. Dampak inflasi terhadap ekonomi konvensional yang pertama yaitu redistribusi pendapatan dan kekayaan. Terhadap distribusi pendapatan ada pihak-pihak yang dirugikan. Di antaranya yang pertama, inflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri atau swasta. Yang kedua, kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk tunai. Yang ketiga, kerugian akan dialami para kreditur bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi. Dampak yang kedua yaitu distorsi harga.
Pada inflasi yang rendah membuat pembeli dan penjual bisa membedakan antara barang yang saling substitusi, misalnya daging dan telur. Dampak yang ketiga yaitu distorsi penggunaan uang. Setiap orang mengubah cara mengguna uang karena inflasi berarti menurunkan nilai real uang. Orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegang. Yang keempat yaitu distorsi pajak. Semakin tinggi inflasi, akan semakin tinggi beban pajak secara real. Selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap ekonomi Islam. Para ekonom Islam memberikan pendapat mengenai dampak inflasi yang sangat buruk bagi perekonomian. Di antaranya yaitu yang pertama, inflasi mengganggu fungsi uang. Fungsi dari uang, tabungan, ataupun nilai simpanan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Sehingga orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Serta menyebabkan inflasi kembali lagi atau self-heading inflation. Yang kedua, inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat atau penurunan pada marginal propensity to save. Yang ketiga, inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk non-primer dan barang mewah atau kenaikan pada marginal propensity to konsumen. Yang keempat yaitu inflasi mengarahkan pada investasi non-produktif atau penumpukan kekayaan pada bangunan, logam mulia, tanah, dan mata uang asing, serta melepaskan investasi produktif berupa perdagangan, transportasi, industri, dan pertanian. Itulah tadi materi saya mengenai pembahasan saya mengenai dampak inflasi. Selanjutnya itu saya serahkan kepada materi keempat, yaitu Saudari Dila Puspita. Itu pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pengendalian inflasi merupakan kewajiban bagi pemerintah suatu negara karena masalah kondisi makroekonomi akan secara langsung berdampak kepada masyarakat. Untuk mengatasinya, yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal, dan non-moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting bagi negara sejahtera. Kebijakan ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum, pajak dan pinjam untuk menstabilkan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Peranan dalam kebijakan fiskal akan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi suatu negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut. Dan beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan yaitu ada beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakannya yaitu yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah. Pemerintah harus menjaga pengeluaran anggaran negara agar sesuai dengan yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah. Pemerintah harus menjaga pengeluaran anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, peningkatan dan penurunan tarif pajak. Dengan mengontrol kebijakan mengenai tarif pajak dapat menstabilkan daya beli masyarakat dan kemampuan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mengoptimalkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat. Pemaksimalan penghimpunan zakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang bertujuan dalam menjamin stabilitas ekonomi. Yang keempat, mengenakan biaya atas dana yang menganggur. Hal ini didorong agar masyarakat untuk menginvestasikan dana tidak hanya melalui tabungan dan deposito, tetapi diarahkan kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi real.
Yang kelima, menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen moneter yang dimiliki. Melalui instrumen tersebut diharapkan peredaran uang yang dapat diatur dan inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang telah diterapkan. Terdapat tiga kebijakan yang dapat ditempuh bank sentral dalam mengatur inflasi, yaitu kebijakan diskonto, yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Yang kedua, operasi pasar terbuka, yaitu dengan kebijakan bank sentral dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Yang ketiga, kebijakan persediaan kas, yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu dengan melakukan percepatan pada perputaran uang pada sektor real untuk digunakan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabil. Untuk menjaga kestabilan tingkat harga dalam perekonomian Islam, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan, yaitu yang pertama, segala bentuk riba. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk menimbun bunga. Yang ketiga, permintaan uang digunakan untuk keperluan transaksi yang tidak real dan berjaga-jaga. Yang keempat, transaksi talaki rukban, yaitu transaksi yang dilakukan dengan mencegat penjual dari daerah pinggiran di luar kota untuk dijual kembali di pusat kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian harga. Yang kelima, transaksi kali bikali, yaitu transaksi tidak tunai yaitu transfer futur tanpa ada barangnya yang diperjualbelikan. Nah, itulah tadi paparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.